Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam pesan pastoral. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudah lama kita tidak berjumpa, tidak bisa beribadah bersama. Mungkin ada rasa kering di dalam jiwa kita. Saya teringat kepada Mazmur 42. Firman Tuhan berkata demikian, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, apakah jiwa kita merindukan Tuhan? Mengapa jiwa kita begitu merindukan Tuhan? Apakah keadaan lancar ataukah keadaan macet? Itulah yang menentukan kerinduan kita kepada Tuhan. Seorang yang bernama Jonathan Edwards berkata, kerinduan kita haruslah berdasar atau bersumber kepada afeksi yang kudus. Apa itu afeksi yang kudus? Jonathan Edwards berkata, afeksi yang kudus adalah motivasi terkuat dalam diri manusia atau aspek yang menentukan segala sesuatu tentang dia dan apa yang dia lakukan. Dengan kata lain, Jonathan Edwards ingin berkata, kerinduan kita akan Allah bukanlah terjadi oleh karena keadaan-keadaan yang di luar, tetapi lahir dari kerinduan kudus yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang yang bernama McDermott berkata, afeksi kudus adalah kecenderungan yang kuat dari jiwa yang termanifestasi dalam pikiran, perasaan, dan tindakan. Afeksi yang kudus bukan hanya sekedar emosi atau preferensi pikiran. Orang yang memiliki pengetahuan doktrinal tanpa afeksi kudus sulit bertumbuh di dalam relasi yang penuh kerinduan dan relasi yang utuh dengan Tuhan. Kasih bukan hanya yang utama di antara semua afeksi, tetapi menjadi sumber dari segala afeksi. Kasih kepada Tuhan akan mendatangkan kebencian terhadap dosa dan perasaan hormat yang kudus kepada Tuhan. Kasih ini juga melahirkan sukacita oleh karena Roh Allah yang tinggal dalam diri setiap kita, orang yang percaya. Sukacita tidak sama dengan kesenangan. Kesenangan hanya sementara dan bersifat di permukaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kekeringan yang kita alami mungkin oleh karena keadaan-keadaan yang di luar, apakah afeksi kudus di dalam diri kita terus bertumbuh? Di tengah-tengah kebingungan kita, seolah-olah Allah itu diam. Apakah afeksi yang kudus di dalam diri kita itu justru keluar sehingga kita berseru dengan lantang, oh Tuhan, jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Engkau, Allah, Allah yang hidup. Saudara, afeksi yang kudus itu melahirkan sukacita yang melampaui keadaan yang terjadi di luar diri kita. Saya membaca kisah tentang seorang James. James adalah seorang pemuda yang mengidap sakit kanker. Tumor itu tumbuh di bawah tulang pipinya dan menembus otaknya dan menjalar di sekitar rahangnya. Saudara, suatu kali Jim terbaring dengan rasa sakit yang luar biasa selama 45 menit. Dia mengerang kesakitan. Mengapa? Oleh karena perawat terlambat memberikan pengobatan pada dirinya. Dokter yang mengetahui hal itu marah kepada perawat itu. Tetapi Jim
dengan lembut melambaikan tangannya dan berkata kepada dokter itu untuk meminta dia berhenti memarahi perawat itu. Saudara, kenapa Jim mampu melakukan itu? Jim mampu mengasihi perawat itu karena sukacita di dalam Tuhan, oleh karena afeksi kudus yang dalam dirinya itu lebih kuat dibanding rasa sakit yang ia rasakan di dalam tubuhnya. Saudara, ini pengalaman rohani yang sangat luar biasa. Si Jim dikenal sebagai seorang anak Tuhan yang sangat tangguh, tidak pernah kalah oleh karena rasa sakit. Mengapa? Oleh karena Jim membangun afeksi yang kudus tiap-tiap hari di dalam Tuhan. Dia mengalami apa arti kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Saudara, saat-saat ini mungkin kita merasa Allah diam. Tetapi apakah afeksi kudus di dalam diri kita bertumbuh? Bertumbuh. Sehingga sukacita Allah yang kekal itu mengalir dalam diri kita, melampaui segala keadaan buruk yang terjadi di luar diri kita. Saya rindu di tengah-tengah keadaan seperti ini, kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku afeksi yang kudus yang terus bertumbuh. Karena afeksi kudus adalah kasih karunia pemberian dari Tuhan. Tetapi Dia memberikan kepada setiap kita yang mengejar, yang merindukannya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membangun kehidupan spiritual di tengah-tengah situasi hidup kita saat ini. Membangun afeksi kudus yang semakin bertumbuh. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.